marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang telah mempersatukan kami dalam ibadah di pagi hari ini. Kehidupan kami ini ada itu karena perkenanan Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi juga karena perkenanan Tuhan. Kami ada bukan karena kebetulan, tetapi kehadiran keberadaan kami adalah bagian dari rencana-Mu. Tuhan, kiranya kehidupan kami biarlah menjadi perkenanan bagi-Mu, terlebih saat kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan meneguhkan iman percaya kami, yang akan semakin mengenal Engkau, dan firman-Mu nanti kami akan bawakan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami, melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu remaja Naposo Bulung yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan berfirman kepada kita dari kitab surat Kolose pasal 1 ayat 15 hingga ayat 20. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20 saya akan bacakan bagi kita. Marilah mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada kita, berpusat pada apakah hidup kita sekarang? Baik dalam hidup secara pribadi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam persekutuan. Belakangan ini sangat viral, kita lihat banyak sekali yang sedang membutuhkan validasi atau pengakuan dari orang lain. Apakah kehidupan atau fokus kehidupan manusia akhir-akhir ini sudah bergeser? Berpusat pada apakah hidup kita? Apakah diri sendiri? Apakah kesenangan? Ataukah pencapaian? Atau nilai yang kita harapkan dari orang lain? Hari ini amang-inang kita disapa oleh firman Tuhan bahwa sebenarnya kehidupan kita, apakah itu manusia baik ciptaan yang lain, ternyata itu harus berpusat pada Kristus.
atau kristosentris. Ada sebuah perkataan, ada sebuah kata narsis. Tatu sidotahe narsis. Narsis atau eksis, karena sama-sama akhiran is. Mungkin kita sering dengarkan kata-kata itu ya Manginang ya. Seseorang yang suka selfie disebut isnya aja saya dengar. Boydo disadati kita doko sahala naringgas marfoto narsisnya do bayon gitu ya. Eksis terus ina. Sebenarnya apa arti kata narsis? Kita akan melihat pelan-pelan. Kata narsis ternyata itu berasal dari tokoh mitologi Yunani kuno. Narcissus namanya. Yang jatuh cinta pada pantulan dirinya. Dan kemudian tumbuhlah bunga narcissus di tempat ia tenggelam. Ada apa hubungan cinta kepada pantulan diri sendiri dengan kematiannya? Ternyata ada hubungannya. Nah, jadi narcissus ini adalah seorang pemuda tampan. Pemuda tampan dari Yunani. Saking tampannya, saking sayangnya, dan saking pedulinya terhadap diri sendiri, ia jatuh cinta terhadap dirinya sendiri dan ia menolak untuk menerima cinta dari siapapun. Nah, aduk sia kita soalnya teh Manginang, apalagi akaduli-duli teh, adong dodoli-doli di sodop bah dangarong be, berarti tinggal laku sude. Ya, jadi narcissus ini saking cintanya sama diri sendiri, saking pedulinya hanya berfokus pada diri sendiri ketampanannya, ya, dia menolak semua orang yang mencoba mencintainya. Narcissus ini terkenal sombong. Akibat dari kesombongannya dan penolakan cintanya, para dewa ala di Yunani dan kita ada depe Kristus ya, sebelumnya ya Yunani kuno, para dewa menjatuhkan hukuman kepadanya. Suatu saat ia minum di tepi kolam, dia melihat bayangannya sendiri. Aigateng mabawon narohana. Sehingga dia jatuh cinta pada dirinya sendiri tanpa sadari dia itu adalah dirinya sendiri yang dilihat pada bayangan yang ada di kolam itu. Karena tidak mampu menjangkau cinta, karena itu hanya sebuah pantulan, ia terus menatap bayangan itu, akhirnya dia jatuh, tenggelam dan meninggal di sana. Di lokasi itu pada akhirnya lama-kelamaan tumbuhlah bunga narcissus. Dan nama narcissus kemudian menjadi asal mula istilah narsis. Nah, jadi yang Manginang, istilah narsis ini diadopsi kemudian dalam ilmu psikologi pada akhir abad 19 oleh Sigmund Freud. Ini menggambarkan kondisi seseorang yang terobsesi dengan diri sendiri, ya. Jadi ini dalam ilmu psikologi adalah sebuah kelainan. Nah, jadi narsis diartikan sebagai kepedulian yang berlebihan kepada diri sendiri, ditandai dengan percaya diri berlebih, arogan, egois, fokus hanya tertuju pada dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan apapun yang ada di sekelilingnya. Nah, hari ini Amang Inang kita akan melihat sangat jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini memanggil kita, menyerukan kepada kita bahwa keseluruhan kehidupan ini adalah harus berpusat kepada Kristus. Firman Tuhan berseru melalui surat Kolose dengan tema keutamaan Kristus yang mutlak atas segala sesuatu. Nah, jadi di dalam kitab Kolose ini Amang Inang dijelaskan tentang keberadaan Kristus, dijelaskan tentang kuasanya, dan Kristuslah yang harus menjadi pusat kehidupan atau disebut tadi kristosentris. Nah, jadi keutamaan Kristus ini dijelaskan oleh Paulus, tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kaum Gnostis yang adalah ahli-ahli filsafat
seputar keilahian dan peran Kristus di dalam dunia dan segala ciptaan. Nah, jadi waktu itu ada pandangan di jemaat Kolose seperti ini. Keselamatan itu dilakukan hanya melalui hukum Taurat. Dan ada pandangan yang meragukan tentang kealahan Yesus itu. Mereka berpendapat Yesus Kristus itu adalah manusia biasa. Dia bukan Allah. Kalau manusia ingin memperoleh keselamatan, cukup melakukan apa yang dimaksud dengan hukum Taurat. Lalu Paulus pun menjawab dengan jelas bahwa kalau bukan karena Kristus, tidak ada yang terjadi di dunia ini. Ya, bahwa di dalam Kristus telah diciptakan segala sesuatu, baik yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, pemerintah, penguasa, karena segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Surat ini menjawab seluruh jemaat tentang pengajar sesat yang muncul waktu itu, di mana Kristus tidak dipercayai sebagai jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada 3 yang akan kita lihat melalui teks ini. Yang pertama, segala sesuatu diciptakan oleh Kristus. Nah, artinya Kristus menciptakan segala sesuatunya olehnya dan untuknya. Tidak ada sesuatu apapun yang ada tanpa Kristus, ya. Nah, jadi ini mematahkan pemahaman orang-orang pada zaman itu, aliran Gnostis yang mengatakan bahwa setiap elemen di dunia ini memiliki penguasa-penguasa. Adong do pangisini dolok, ya, seperti pandangan orang Batak dulu, ya, pandangan tentang animisme, ya. Batu yang besar itu ada penguasanya, pohon yang besar itu ada penunggunya, ada penghuninya, ada penguasanya di sana, begitu. Nah, jadi melalui penjelasan keutamaan Kristus, Paulus mematahkan semua pendapat itu. Paulus menjelaskan kekuasaan Kristus dan kemahakuasaan Kristus atas segala sesuatu yang ada. Nah, itu kita perlu sadari amanginang. Kehadiran kita di dunia ini adalah karena Kristus. Ya. Tidak ada manusia ini atas dasar keinginannya dia lahir. Ya. Nah, jadi kita ada bukan karena permintaan kita, tapi menjadi bagian dari rancangan Tuhan. Karena ada dalam sebuah rencana yang sangat kompleks, yaitu dalam rencana rancangan yang indah yang Tuhan jadikan untuk kita. Kehadiran kita di dunia ini adalah karena Kristus, dan perjalanan kita akhirnya pun harus menuju pada Kristus. Nah, bukan seperti si Narsisus tadi, dia fokus hanya pada dirinya sendiri. Dia terlalu cinta pada dirinya sendiri sehingga dia tidak peduli dengan orang lain. Ya. Perjalanan kita baik awal, selama hidup dan akhirnya nanti harus bermuara pada Kristus. Karena dunia ini adalah buatan Allah dan tidak ada satupun yang ada di dunia yang tidak dalam kekuasaan tangan Tuhan. Ya, dalam penciptaan segala sesuatu tadi diciptakan oleh Kristus. Dalam penebusan menjelaskan manusia yang jatuh ke dalam dosa telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan penghapusan surat hutang. Dan berikut sedangkan pendamaian menjelaskan Kristus telah melucuti penguasa-penguasa dan pemulihan hubungan dan dalam pemenuhan Kristus. Nah, sehingga ada 3 tadi, penciptaan, penebusan, dan pendamaian. Ini adalah tindakan Allah berpusat pada Kristus menjadikan ciptaan itu baru, menjadikan kita menjadi manusia baru. Manusia baru harus mematikan manusia lama dan membuang perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna. Kalau disebut kristosentris, Kristus yang menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan, Kristus yang adalah Allah yang kekal, yang semula sudah ada, sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Dia adalah yang sulung
lebih utama dari seluruh ciptaan, dan tidak ada segala ciptaan tanpa Dia. Perlu kita garis bawahi, Kristus bukanlah ciptaan, tetapi Dia adalah pencipta. Segala ciptaan ada di dalam Dia, dan dalam Dia segala sesuatu ada. Nah, yang kedua, Kristus sebagai kepala. Gereja adalah tubuh Kristus yang tunduk dan taat kepada Kristus. Kristus adalah kepala jemaat. Jemaat adalah persekutuan orang-orang kudus yang terdiri dari orang-orang yang memiliki rupa-rupa karunia. Kitalah orangnya itu. Ya. Kristus adalah kepala jemaat dan kita jemaat adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang terdiri dari berbagai anggota, tapi punya fungsi, punya karunia yang berbeda, punya karunia yang beragam-ragam, tapi itu diciptakan bukan tanpa tujuan, tapi untuk menunjukkan, memperlihatkan kemuliaan Allah di dunia ini dimanapun kita berada. Kalau dikatakan Kristus adalah kepala, artinya supaya jangan lagi ada orang yang meragukan keselamatan, supaya jangan lagi ada keraguan jemaat untuk percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Jangan lagi ada yang meragukannya. Jangan lagi ada yang masih bertanya, toho do mate Kristus humokop au. Jangan lagi ada pertanyaan yang mengatakan, toho do tarsilang Kristusi. Ya, ini meneguhkan hati jemaat karena masih ada rupa-rupa ajaran yang mau menggoncangkan iman jemaat waktu itu. Apalagi mitologi Yunani kuno. Tapi Paulus dengan tegas menekankan seperti di ayat 23 katanya seperti ini. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetaplah teguh, tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Inilah yang menjadi tujuan penulisan surat Kolose, supaya jemaat tetap bertekun, tetap teguh dan jangan mau goncang imannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tadi dikatakan Kristuslah yang memenuhi segalanya. Kristus memenuhi segala alam. Kristus yang menjadi kepala dan kita adalah anggotanya. Ini harus jelas terlihat di dalam gereja kita. Dan inilah yang kita lakukan pada saat ini. Inilah yang dilakukan, yang dilayankan dalam persekutuan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat, jemaat adalah tubuh Kristus yang harus menyadari keberadaannya satu dengan yang lain, mewujudkan gereja yang damai, bersatu, mewujudkan kasih Allah. Hasadaun di bagasan Kristus, itulah kekuatan kita. Tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh Amang Sintua yang membacakan warta, ya. Festival Kor Ama yang dilaksanakan di HKBP Distrik 10 Medan Aceh adalah salah satu contoh bagaimana melalui persekutuan dalam gereja HKBP Distrik 10 Medan Aceh ini memang bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri, ya, tapi untuk menampakkan, mewujudkan, mengumandangkan, menyanyikan pujian bagi Allah. Dan itu terlihat dalam kesatuan gereja. Amang Inang terima kasih atas doanya. Satu tahap sudah boleh dilewati dengan hasil yang sangat menggembirakan seperti yang kita sudah dengarkan. Itu tidak diperoleh karena melalui kekuatan dari kontingen dari resort kita saja, tapi itu buah dari kesungguhan, doa seluruh jemaat, bahkan dukungan secara moral maupun materi. Ini harus kita pupuk bersama. Ini adalah sebuah gambaran kesatuan di dalam tubuh Kristus itu. Ya, kalaupun hanya beberapa orang yang menjadi utusan dari bapak-bapak di gereja kita kaum ama, mereka juga adalah bagian dari anggota tubuh Kristus itu. Dan iko sude berhatusi marfestival, molope di bahen adong seleksi waktu itu hal-hal yang bagus, hal-hal yang wajar saja. Ya, karena tubuh kita ini kan juga terdiri dari berbagai anggota. Dang sude gabe tangan, dang sude gabe pat,
dang sudega bepinggol, ya. Tapi anggota itu masing-masing punya fungsi, anggota itu masing-masing punya karunia, anggota itu masing-masing punya kelebihan. Dan itu menjadi sebuah kekuatan bagi gereja kita. Kalau kita menyadari keberadaan kita adalah sebagai anggota tubuh Kristus. Nah jadi dari pola sudah ka ama borhakan amang inang, tapi yang sudah dipilih, yang sudah dilatih, yang sudah berlatih 4 kali seminggu. Ayu haci do dihilala aka amatai namar guru ya manginang ya. Kita tidak lihat itu berapa kali mereka latihan, harus bagaimana ya, bagaimana gurunya mengajari, kita tidak lihat, tapi kita syukuri. Kita juga berterima kasih atas seluruh doa kebersamaan dari gereja kita HKBP Resort Helvetia. Ini sebuah hal yang harus kita pupuk bersama. Karena kekuatan kita adalah kesatuan sebagai anggota Kristus. Kristus yang menjadi kepala, Kristus yang menjadi natoktong marsangap di sudia kapakobasion di tonga-tongane huria. Nah yang ketiga, pendamaian Kristus. Disebutkan tadi mendamaikan manusia dengan Allah, mendamaikan bumi, sorga. Nah jadi tidak hanya perdamaian antara manusia dengan Allah saja yang dilakukan oleh Yesus, tetapi apa? Perdamaian atas seluruh ciptaan. Di ayat 19 sampai 20 ya. Di dalam Kristus manusia diperdamaikan dengan Allah. Perdamaian Kristus sekali untuk selama-lamanya. Konsep perdamaian di dalam surat Kolose ini lebih luas lagi cakupannya, karena pendamaian bukan hanya rekonsiliasi manusia dengan Allah, tetapi pendamaian atas seluruh alam, bumi dan sorga. Amanginang ternyata kita, keberadaan kita juga adalah sama seperti ciptaan yang lain. Kita juga harus punya beda, harus lebih di atas level bagaimana ciptaan yang lain memuliakan Tuhan. Kita sebagai makhluk ciptaan yang istimewa, yang dibentuk oleh tangan Allah sendiri, harus punya kekhususan dan keistimewaan dibanding ciptaan yang lain. Bagaimana matahari yang diciptakan Allah memberikan kehangatan kepada dunia, bulan memberikan terangnya yang diterimanya dari cahaya matahari ya, karena bulan menerima pantulan. Terus bintang menyinari malam dengan cahaya yang gemerlapan. Lalu hujan memberikan kesejukan. Tetesan embun mamornohi tano mabain subur akaswaswanan. Burung yang berkicau dengan suara yang merdu meneduhkan, menenangkan jiwa. Lalu apa yang diberikan manusia sebagai ciptaan yang istimewa? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kita sering mendengarkan seruan yang sangat keras ya tentang lingkungan hidup. Jadi unang manian adong siak kita namandok, do si urusan di eporusnya HKBP, do TPL ikon ditutup. Kalau kita melihat peta keadaan bumi, tanah, Batak khususnya 20 tahun yang lalu, sekarang dan mungkin 20 tahun yang akan datang, atau berpuluh-puluh tahun yang akan datang, mau tinggal di mana anak cucu kita? Kalau hutan itu hanya homogen, siapa yang akan tinggal di sana? Hewan apa yang bisa hidup di sana? Tapi kalau di dalam hutan itu terdiri dari berbagai jenis tumbuhan, yaitu hutan heterogen, maka banyak di sana hewan-hewan bisa tumbuh. Banyak hewan-hewan di sana bisa hidup, karena mereka juga akan menikmati perbuenia kahau. Tapi kalau hanya satu jenis pohon saja, mungkin suatu saat mereka akan datang ke lingkungan di mana manusia tinggal. Akan terjadi bentrok antara hewan yang ada di tengah hutan sana dengan manusia yang tinggal di dalam pemukimannya. Bapak Ibu, seruan tentang lingkungan hidup, kebersihan, sampah, ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita. Ini menjadi perhatian kita bersama. Unang biadongnya di gereja HKBP,
na romar minggu ruasna alai di tadi kedepe sampah di bangkuna. Ya, permen kah atau bungkus-bungkus yang lain. Jangan lagi ada jemaat HKBP yang sudah sekian tahun mendengarkan firman Tuhan, tetapi hal-hal kecil itu masih saja terlewatkan. Mengapa seruan pada hari ini di Minggu Ekologi tentang lingkungan hidup menjadi seruan yang sangat kuat disampaikan? Karena apa? Karena kita diciptakan Tuhan menjadi segambar serupa dengan Dia, menerima mandat dari Tuhan untuk apa? Menjaga kelangsungan hidup organisme di bumi ini juga. Jadi bukan untuk mengeksploitasi aja dari hasil bumi ini, karena kita tinggal di sana. Kita mendirikan rumah di atas tanah. Kita bisa makan nasi karena padi ditanam di tanah. Kita bisa makan ubi, kita bisa makan ikan. Ya, semua yang kita nikmati, makan sayur segala macam, itu hasil bumi. Artinya kehidupan kita ini bergantung, saling memiliki keterkaitan antara makhluk yang satu dengan yang lain. Itu Tuhan ciptakan selama 6 hari, bukan tanpa tujuan. Dan sungguh sangat baik, sungguh amat baik Tuhan menciptakan segala sesuatunya pada awalnya. Mengapa harus manusia yang diciptakan terakhir? Ini menjadi sebuah penekanan kepada kita bahwa segala sesuatunya Tuhan sediakan dahulu untuk kebutuhan kita. Tapi bagaimana kita mensyukurinya, bagaimana kita mengelolanya dengan baik, bagaimana kita mensyukuri semua yang Tuhan sudah sediakan itu dengan menjaga sebaik-baiknya. Dan bukan hanya memikirkan perut sejengkal, bukan hanya memikirkan kebutuhan kita, tapi memikirkan juga kebutuhan ciptaan yang lain, anak cucu kita, ciptaan 10 tahun yang akan datang. Ini menjadi teguran yang sangat keras dan peringatan bagi kita Amanginang. Supaya apa? Supaya kehidupan kita memang berpusat pada Kristus. Bukan berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada kekayaan, keserakahan, ketamakan dan lain sebagainya. Ya, tapi berpusat pada Kristus. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita, itulah, kesanalah tujuan kita hidup. Oleh sebab itu kehadiran kita di sini, dalam rumah tangga kita, dalam keseharian kita, dalam masing-masing profesi kita Amanginang bukan tanpa tujuan ya. Tapi Tuhan menjadikan kita ada di sini sekarang, dimanapun kita, tempat kita berada, hanya untuk memuliakan namanya dengan tujuan Allah yang agung. Kemanapun kita berada, dimanapun orang HKBP itu ada, harus mengingat bahwa tujuannya adalah misi, visinya adalah menghadirkan kerajaan Allah, menjadi berkat bagi dunia, menjadi berkat bagi rumah tangga, menjadi berkat bagi anak cucu, menjadi berkat bagi tetangga, bagi keluarga dimanapun kita berada. Amin. Marilah kita berdoa.